Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Sari. Di sini saya akan membuat video tentang asuhan persalinan normal. Di sini saya telah menyiapkan alat, di mana alat ada yang berupa steril dan bersih. Alat yang steril yaitu ada handscoon steril, selanjutnya ada gunting episiotomi, gunting tali pusat, pinset anatomi, pinset serugi. Selanjutnya ada setengah kokar, anggap saja ini alatnya setengah kokar. Selanjutnya ada kasa. Selanjutnya ada penyedot lendir. Setelah itu ada kapas alkohol, ada spuit, anggap saja ini spuitnya. Selanjutnya ada oksitosin, anggap saja ini oksitosin. Selanjutnya ada klem tali pusat. Selanjutnya ada kateter nalaton, gunanya untuk mengosongkan kandung kemih. Selanjutnya ada kapas kering dan piring plasenta dan tong sampah, dan sebanyak 3. Selanjutnya alat kering, ada alat tanda-tanda vital, ada tensimeter, stetoskop, dan temperatur. Selanjutnya ada alat pelindungan diri seperti kacamata, masker, penutup kepala, ada celemek, ada underpad untuk mengalas bokong ibu. Selanjutnya ada waslap, celana beserta softtek ibu. Selanjutnya ada pakaian ibu dan pakaian bayi. Selanjutnya tahap orientasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Perawat Nila Sari yang bertugas pada hari ini. Nah, di sini saya akan membantu Ibu dalam persalinan Ibu hingga selesai. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Bu tanyakan? Ya, baiklah Ibu, langsung saja ya Bu. Selanjutnya tahap kerja. Yang pertama, kita memakai APD terlebih dahulu, seperti memakai celemek. Selanjutnya memakai penutup kepala. Anggap saja saya sudah memakai penutup kepala. Selanjutnya memakai kacamata pelindung. Selanjutnya memakai masker. Anggap saja saya sudah memakai masker. Selanjutnya mencuci tangan. Saya telah mencuci tangan dan saya telah mengeringkannya. Nah, selanjutnya memakai handscoon untuk memasukkan oksitosin ke spuit. Setelah memakai handscoon, kita ambil kasa steril dan mengambil ampul, lalu kita patahkan ampul dan kasa steril. Nah, setelah dipatahkan kita buang. Setelah itu kita masukkan ke spuit. Setelah dimasukkan, kita buang gelembung yang berada di spuit. Setelah itu baru kita naikkan ke atas. Kita dorong ke atas spuitnya. Jika tidak ada gelembungnya, baru kita tutup dengan penutup spuit.
Nah, selanjutnya kita posisikan kita dekat dengan pasien. Setelah itu kita dekatkan patuset dan Nyorbaeken. Nah, kita dekatkan terlebih dahulu setengah kokar agar untuk pemeriksaan dalam. Jika sudah pembukaannya sudah lengkap tetapi air ketubannya belum pecah, kita bisa menggunakan setengah kokar. Kemudian selanjutnya kita pasang handscone satu lagi. Nah, setelah terpasang, kita lakukan pembersihan vulva higien menggunakan kasa basah, mulai dari atas klitoris hingga ke anus. Setelah itu kita buang ke tong sampah basah. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Ini terasa agak sedikit sakit ya Bu. Baiklah Ibu, langsung saja kita lakukan pemeriksaan dalam. Kita dekatkan bengkok dan setengah kokar. Selanjutnya kita posisikan ibu jari dan telunjuk kita masukkan secara perlahan dan tangan posisi di atas perut si ibu. Nah, yang harus diperiksa yaitu kondisi jalan lahir, itu tidak ada hambatan, posio tidak teraba. Selanjutnya pembukaannya lengkap, ketubannya utuh, dan penurunan ubun-ubun. Nah, selanjutnya karena ketubannya tidak pecah, kita melakukan pemecahan ketuban menggunakan setengah kokar. Kita dekatkan bengkok. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam menggunakan bengkok. Kita posisikan tangan ibu jari dan telunjuk dan jari tengah menelusuri dan kita masukkan setengah kokar dan kita telusuri di antara kedua ibu jari dan telunjuk dan jari tengah. Nah, setelah sampai di ketubannya kita putar dan kita pecahkan. Nah, kita tampung dengan bengkok. Nah, setelah kita pecahkan ketuban, kita keluarkan secara perlahan setengah kokar tadi menelusuri jari. Setelah itu kita letakkan ke bengkok. Setelah itu kita kaji warna air ketuban dan bau ketuban. Selanjutnya kita buang air ketuban ke tong sampah. Nah, setelah itu kita bilas tangan yang kotor ini dengan cairan klorin. Kita buka sarung tangannya dengan cara terbalik. Setelah itu kita keringkan. Nah, setelah pemeriksaan dalam tadi, beritahu keluarga pasien bahwa hasil pemeriksaan dalam tadi, pembukaan pasien sudah lengkap. Nah, sebentar lagi akan dipimpin untuk mengejan dan beritahu keluarga agar salah satu keluarga untuk mendampingi pasien. Lalu hasil yang didapatkan tadi dimasukkan ke dalam lembaran patograf. Nah, selanjutnya atur posisi pasien dengan senyaman mungkin.
Setelah itu, jika kepala bayi sudah terlihat di vulva higien sekitar 5-6 cm, lakukan atau letakkan handuk di atas perut pasien. Handuk di atas perut pasien gunanya untuk meletakkan bayi di atas perut pasien. Nah, setelah itu letakkan underpants di bawah bokong pasien. Ibu boleh angkat sedikit bokongnya, Ibu. Nah, selanjutnya kita buka partuset, lalu kita memasang sarung tangan. Memasang sarung tangan. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan underpants ke bagian perineum ibu, gunanya untuk menahan perineum agar tidak terjadi kerobekan secara paksa. Nah, dengan cara seperti ini, lalu tangan di atas menahan kepala bayi, di atas kepala bayi, lalu pimpin ibu mengejan. Ibu mengejan, Bu. Ya, lagi, Bu. Bagus, Bu. Lagi, Bu. Tarik nafas, Ibu. Iya, bagus, Bu. Mengejan, Bu. Oke, Ibu. Bagus, Bu. Lanjut, Bu. Tarik nafasnya, Bu. Oke, baik sekali, Bu. Nah, selanjutnya bagaimana cara melahirkan bahu bayi bagian anterior atau bahu atas bayi, dengan cara menarik bayi secara perlahan mengarah ke bawah. Nah, setelah itu bagian bahu bawah bisa dengan cara menariknya ke atas, mengganti posisi tangan, 4 jari di bawah dan jempol di atas, lalu kita tarik secara pelan mengarah ke atas. Nah, setelah kita lahirkan, nah setelah bayi keluar, kita nilai bayi tersebut, apakah bayi itu aktif, menangis, bagaimana warna kulitnya. Nah, setelah itu kita letakkan di atas ibunya. Nah, setelah bayi keluar, kita hangatkan. Nah, setelah itu kita suntikkan oksitosin yang tadi ke ibu tersebut. Kita suntik oksitosinnya dulu ya, Bu. Nah, kita suntik di bagian paha ibu. Disuntik dulu ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan tali pusat dengan cara yang pertama kita mengalaskan terlebih dahulu bagian tali pusatnya dengan cara mengalaskan di bawah tangan kita. Setelah diklem, kita potong tali pusat. Nah, setelah dipotong, nah jika sudah terpotong, yang satunya ke tali pusat dan satunya lagi ke plasenta. Selanjutnya kita posisikan bayi untuk memeluk ibunya dan menginisiasi ASI ke ibunya. Setelah itu arahkan ibu memeluk bayi dari dalam.
Nah, selanjutnya kita lihat plasenta tadi apakah lengkap, dan pastikan plasenta itu lengkap dan kompiladonya itu lengkap. Jika tidak lengkap, bisa mengakibatkan ibu pendarahan. Nah, selanjutnya kita lakukan vulva hygiene. Kita bersihkan. Nah, setelah dibersihkan, setelah itu periksa apakah ada laserasi jalan lahir. Nah, setelah diperiksa, ternyata tidak ada robekan. Nah, tahap selanjutnya kita melakukan kita bersihkan pasien dengan menggunakan waslap. Cairan kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan bagian bokong pasien. Oke, jika ada pembedaran kita bersihkan. Nah, selanjutnya kita bersihkan kembali. Kita bersihkan dengan desinfektan tinggi. Kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kita buang ke sampah basah. Nah, selanjutnya kita pasangkan celana yang sudah dipasangkan softtek tadi kepada ibu. Nah, setelah itu kita tutup ibu dengan kain yang sekaligus alas. Nah, selanjutnya kita bersihkan alat-alat. Setiap alat tadi dibersihkan, lalu bagian alat instrumen tadi direndam dengan air klorin. Perlak pun dibersihkan terlebih dahulu, lalu dihangarkan, dan sampah-sampah tadi dibuang ke tempat yang sesuai dengan keadaan sampahnya. Kita cek TTV pada ibu, kita cek tensinya. Setelah dicek tensi ibu 120/80. Nah, selanjutnya pasien sudah rapi dan bersih, dan nurse sudah rapikan alat, dan tidak lupa juga memberikan selamat kepada pasien. Selamat ya Bu, selamat ya Pak, Bu, anaknya sudah lahir. Sekian dari video saya. Jika kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.